Kita bertemu lagi Lose Yusuf di ibadah GKY Sunter. Iya, nah adik-adik semuanya, puji Tuhan ya. Hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Ya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan, katakan bahwa Tuhan kita adalah suci. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami selama seminggu. Terima kasih kami boleh beribadah kembali, menyembah Engkau Allah yang suci. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hadirlah di dalam setiap rumah tangga setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Semangat, masih tetap berdiri, nggak duduk ya, masih sama-sama Lause di sini ya Lause. Tetap berdiri. Nah Lause pernah nggak sih bayangin adik-adik juga yang di rumah ya? Pernah nggak bayangin kalau suatu hari atau berhari-hari kita itu nggak pernah ada matahari? Gelap terus. Bagaimana? Gelap semua, wah pasti tidak enak ya Lause ya. Makanya ya Lause, adik-adik kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan matahari yang terang. Iya, udara yang segar juga Lause. Harus berterima kasihnya itu beratus-ratus kali, beribu-ribu. Yuk kita terima kasih ya anak-anak. Kita puji Tuhan, semangat ya. Yang di rumah juga semangat ya. Nah, bersinar udara segar, terima kasih. Kami di sini memuji Tuhan, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Iya Lause, benar-benar ya, kita ya harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Nah makanya Lause, kadang-kadang ya suka kita lupa nggak berterima kasih ya. Nah Lause, habis ini kita ngapain ya Lause ya? Main-main aja ya Lause ya. Kok main-main? Enggak dong. Yang paling penting. Apa Lause? Ya? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, setuju ya adik-adik ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause. Iya. Pengen tahu nggak firman Tuhannya apa? Apa ya? Kira-kira apa ya Lause ya? Ada bocoran nih. Apa Lause? Firman Tuhannya itu ya, hari ini Tuhan mengajar kita apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak boleh. Di mana itu Lause? Di mana apanya? Di mana? Adanya taunya itu di mana? Ya di dalam firman Tuhan, dengerin dulu nanti firmannya. Iya. Nah anak-anak ya, penasaran kan? Iya. Dengerin firman Tuhannya. Yuk kita nyanyi dulu untuk mempersiapkan firman Tuhan. Firman
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dalam melalui firman Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Bause saat ini mau bertanya ya. Kalau di rumah itu kan ada peraturan ya, ada aturan-aturan yang dibuat di dalam rumah. Contohnya nih tata tertib di rumah. Ya, apa tuh? Ya, contohnya satu, bangun pagi pada pukul 5 pagi, siap-siap ke sekolah, bangun tidur, terus sikat gigi, berdoa dulu, ya. Terus makan di mana? Di meja makan. Terus kalau mau pergi, pamitan pada orang tua. Nah, semuanya itu adalah tata tertib di rumah. Peraturan yang disepakati sama kita bersama untuk mentaati tata tertib di rumah ini. Dan kalau kita di sekolah, ya, kalau di sekolah juga ada peraturannya. Ya, peraturannya apa? Ya, semua siswa yang hadir itu tidak boleh terlambat. Hadir harus 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau terlambat, harus ke mana? Ke kepala sekolah, minta izin untuk masuk ke kelas, ya. Itu ada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Siswa yang piket misalnya harus datang lebih awal dan wajib berpakaian rapi, bersih, pakai baju seragam. Itu tata tertib yang di sekolah, ya. Terus kalau di gereja gimana? Ada tata tertibnya juga? Ada, ya. Tata tertibnya adalah kita pakai baju rapi, ya. Terus tidak boleh datang terlambat, ya. Terus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu semua tata tertib yang ada di gereja. Kalau di jalanan ada tata tertibnya juga nggak? Ada peraturan? Ada, ya. Contohnya apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, kalau buang sampah sembarangan jadi kotor dan merusak pemandangan. Jadi kalau buang sampah di mana? Buang sampah pastinya di tempat tong sampah, ya. Itu peraturan yang ada di jalanan. Kalau kita ada di mau menyeberang jalan, kita menyeberang jalan sembarangan begitu. Enggak ya adik-adik, kalau kita nyebrang jalan sembarangan, kita pasti ketabrak, ada kecelakaan. Jadi di jalan raya pun kita juga ada tata tertibnya. Mau menyeberang kita ada di zebra cross, ya. Terus kok ada lampu lalu lintas, ya. Kalau lampu merah, semua kendaraan berhenti, memberikan kesempatan pada yang berjalan kaki. Semua itu ada peraturannya, ada tata tertibnya, ya. Kalau semau kita tahu sekarang tata tertib di jalanan itu kan kita ada pandemi, ya. Ada tata tertibnya juga, ya. Yaitu apa? Kalau pergi harus memakai masker, baik papa, mama, ya, semuanya, kakak, adik pakai masker, tidak boleh tidak pakai masker. Sekarang seperti itu. Terus apalagi? Harus membiasakan mencuci tangan. Cuci tangan pun juga harus semua jarinya seperti itu, ya. Itu tata tertib yang baru di saat kita pandemi. Terus apalagi? Harus menjaga jarak.
Ya, saat kita di supermarket, kita mau bayar di kasir, itu juga harus pakai jarak. Tidak boleh dempet-dempetan, menjauhi kerumunan, ya. Itu untuk kita terhindar dari COVID, ya. Dan saat ini adik-adik yang berumur 12 tahun sudah harus divaksin, ya. Semua itu supaya apa? Untuk kebaikan kita bersama, untuk mencegah kita dari sakit penyakit yaitu COVID, ya. Semua aturan-aturan itu mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri, untuk banyak orang, ya. Jadi sekarang kita mau membaca Alkitab, ya adik-adik. Kita baca Alkitab di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Ya. Dan adik-adik juga bisa membaca nanti di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya. Apa temanya? Itu adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Yuk kita lihat ceritanya ya. Kita cerita tentang Musa. Seperti adik-adik ketahui, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan apa? Tidak sendiri Musa, tapi dengan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana penyertaan Tuhan? Ya, waktu pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu dilindungi oleh tiang awan itu dari teriknya sinar matahari. Tuhan menuntun bangsa Israel baik siang maupun malam. Nah, pada waktu malam hari Tuhan menyertai dengan memberikan tiang api. Supaya apa? Supaya Tuhan menerangi bangsa Israel dari kegelapan malam. Itulah saat-saat Tuhan menyertai bangsa Israel ada di padang gurun. Banyak lagi yang Tuhan tunjukkan kasih-Nya, memberikan makanan. Jadi bangsa Israel tidak kekurangan suatu apapun juga. Nah, saatnya Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Gunung Sinai. Untuk ngapain Musa disuruh Tuhan ke Gunung Sinai? Untuk menerima 10 perintah Allah. Ini wujud dari kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Agar bangsa Israel itu apa? Tertib hidupnya. Dia bisa mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama. Oleh karena itu, bangsa Israel memerlukan peraturan dari Tuhan, yaitu perintah. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa Israel sendiri. Seperti tadi kita itu diberikan peraturan tata tertib untuk kebaikan kita juga, ya. Nah, adik-adik, ini 10 perintah Allah. Tentunya adik-adik udah tahu ya, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat dan menyembah patung, ya kan? Terus jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Dan ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan berbohong. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Inilah 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bisa menjalankan hidupnya dengan tertib dan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ya, di saat Tuhan Yesus ada seorang yang bertanya, Tuhan, hukum apa yang terpenting bagi kami manusia? Kata Tuhan apa? Ada hukum yang terpenting, adalah hukum kasih. Ya, kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, semua yang Tuhan berikan, perintah dan peraturan yang Tuhan berikan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Adik-adik perlu ingat bahwa hadiah yang terbaik dalam hidup orang Kristen, yaitu kita, adalah
firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang harus kita taati, karena itu yang terbaik, harta yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Ya, adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalannya ya. Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, adik-adik, jadi inilah hukum yang terutama di dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, Lose harap adik-adik semua mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang terbaik bagi kita untuk kita bisa menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan sesama. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat bijaksana, agar kami benar-benar menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami lemah ya Tuhan, kami bisa seringkali tidak mentaatinya Tuhan, tapi kami tahu Engkau yang senantiasa menyertai kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Makasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose, gimana tadi firman Tuhannya? Waduh, luar biasa. Wah. Sangat diberkati dengan firman-Nya. Wih, amin. Gimana dengan anak-anak di rumah? Gimana anak-anak? Pasti diberkati ya. Iya. Tapi Lose, Apa? kita nggak bisa hanya dengar saja loh. Terus? Kita harus percaya dan Iya. taat. Oh, harus melakukannya Yes, ya. anak-anak di rumah juga ya. Nggak bisa hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Tetapi Iya. harus Patuh dan melakukannya. taat ya. Lose, Iya. tahu nggak ada lagunya loh. Oh iya? Percaya dan taat ada. Yuk kita Yuk, belajar ayo, ya. ayo, ayo. Oke. Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Sekali lagi ya, Lose. Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percaya dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Luar biasa ya Lose ya. Iya, Lose. Sungguh nggak berasa loh Lose. Wah, iya. Rasanya- Kenapa? Cepet banget. Oh. Tahu-tahu kita udah sampai di penghujung sekolah minggu ini. Wah, Udah waktunya iya. kita menyelesaikan ibadah kita hari iya. ini. Yuk Rasanya- kita. Masanya masih pengen ya Lose ya. Wah, Tapi iya. nanti minggu depan kita Minggu ketemu depan lagi ketemu ya. lagi. Yuk, kita anak-anak kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Semuanya lipat tangan ya. Kita akan berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, khususnya kepada kami anak-anak-Mu. Biarpun kami kecil, tetapi Engkau menganggap kami istimewa. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biar kami percaya, taat dan juga menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu sampai di sini. Tetap apa, Lose? Jaga kesehatan. Jaga prokes itu apa sih, Lose? Prokes itu Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. ya. Oke, Tuhan berkati. See you next next week. Menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Gerak, gerak. Yes. Saya, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Siap, gerak. Yes. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Yes, saya laskan